satu ini. Keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang harus kita ciptakan di dalam kelas kita. Supaya apa? Untuk membangun suasana yang positif di dalam kelas kita ini. Semuanya pasti mau. Di kelas ini tidak ada yang bising, tidak boleh mengganggu temannya. Mau kan? Mau. Itulah salah satu yang dimaksud dengan budaya positif atau dengan keyakinan kelas. Oke? Apa ini namanya? Sticky note. Kalian tulis sesuka hatimu di sticky note ini, lalu kita tempelkan di sini. Tapi kalau bisa, keyakinan kelas yang kalian tulis itu harus membangun budaya positif di dalam kelas. Yang pertama, tidak ada pilih-pilih teman. Setuju? Setuju. Tidak boleh membuang sampah di laci. Harus sangat setuju. Tidak boleh berisik ketika guru menjelaskan pelajaran. Setuju sekali. Tidak membuang sampah di dalam laci. Oke, ini sama. Oke. Tidak ada forum dalam forum. Berarti artinya tidak ada guru menjelaskan dan berkelompok-kelompok bising. Menciptakan itu bukan menciptakan budaya yang positif. Bagus. Buang sampah pada tempatnya, sama. Tidak boleh menghina atau mengejek teman. Setuju ya? Setuju. Oke. Sebelum masuk kelas harus kedokan sepatu ke dinding. Oh, sepatu ditokok ke dinding supaya bersih di dalam kelas. Iya. Tapi jangan di kelas ya nak. Dinding di luar kelasmu. Bagus. Berarti ini kebersihan. Tidak boleh cocok. Sama berarti. Tidak boleh menyimpan sampah di laci. Dilarang membawa senjata tajam. Tuh. Tidak boleh membuli. Membuli berarti sama kayak ini tadi ya. Masuk ke kelompok yang ini ya nak. Mari berteman dengan baik, saling kompak dan toleran. Mantap. Tidak bermain HP. Sangat setuju ya? Bisa itu? Ini kan ada waktunya. Kalau pelajaran yang boleh membuka HP, silakan. Tapi kalau pelajaran yang tidak boleh membuka HP, berarti memang HP-nya harus disimpan. Cocok ya? Cocok. Oke. Membayar uang kas tepat waktu. Iyalah. Itu budaya positif di dalam kelas. Ini pasti yang buat ini bendaharanya. Oh ya.
Tidak boleh membuli. Oke, sama kayak ini. Tidak mendengarkan ucapan guru. Tidak mendengarkan ucapan guru. Tidak boleh itu mendengarkan ucapan guru. Loh, jadi siapa yang dengar? Oh, jangan berisik. Nanti masuk tadi yang menghargai kehidupannya. Bisakah kalian menjalankan keyakinan kelas yang kalian buat hari ini? Bisa? Bisa. Karena apa? Karena kan ini kalian sendiri yang tulis. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Hah? Setengah bisa. Kalau kita mau menciptakan budaya positif di kelas kita, kalian harus bisa menjalankan keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Oke? Oke? Cukup sampai di sini pelajaran minggu kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang guru SMA Muhammadiyah 8 Kisaran ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir pada hari ini. Nah, adapun kami berdiri atau berada di depan ini untuk mengimbaskan atau mensosialisasikan budaya positif yang kami dapat dalam pendidikan guru penggerak. Sosialisasi ini ada baiknya kita melafazkan bismillah, basmalah. Saya serahkan kepada Ibu Eliza untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang guru yang kita cintai ini. Adapun yang akan saya paparkan dalam presentasi saya kali ini yaitu berjudul budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh dengan tanggung jawab. Di materi 1, 2, dan 3, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Di sini kita buat kegiatan. Coba Bapak Ibu kepalkan, sobek dulu secari kertas yang ada di meja Bapak Ibu, kecil aja. Kecil aja Mbak. Emas aja. Udah kita. Buat namanya enggak? Enggak usah, Pak.
Jadi Bapak mengizinkan. Kenapa Bapak izinkan Pak Ridwan membukanya? Supaya sama-sama kita membahas. Oke. Mengapa Ibu tidak mengizinkan? Apapun berkaitannya Bu, saya nggak mengizinkan untuk membuka kertas ini karena benda yang saya tulis di sini sangat berharga buat saya, sehingga isi dari benda-benda ini banyak menyangkut hal pribadi, jadi nggak saya sampaikan. Di sini itu termasuk dengan perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat, dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada dengan model berpikir menang dan kalah, ada dengan model berpikir menang dan menang. Seharusnya kita di bagian teori kontrol pilihan. Disiplin positif di sini ada bisa dilihat makna positif, makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu disiplin? Disiplin artinya belajar. Makna asal dari katanya itu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang bisa dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta bujukan. Dorongan pada dirinya, bukan dengan penghargaan atau hadiah. Inilah tugas kita sebagai guru yang akan kita kerjakan, yang menurut saya sendiri pun sedikit sangat sulit. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Iya, Lulus kita Adapun perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu Bu, ternyata yang kita berikan kepada anak-anak adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi itu, itulah yang harus terjadi. Sedang terus membuat anak-anak sakit hatinya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman pada saat yang itu, saat kita suruh
menyesuaikan dirinya. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Merasa marah, rasa bersalah dipermalukan, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Masuk kita ke restitusi. Ini hal yang sebenarnya sudah sering kita lakukan, tapi baru ini kita mendengar bahasanya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali lagi pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ini ada identitas gagal, identitas sukses. Di sini maksudnya kalau kita memberikan hukuman, berarti kita termasuk guru yang gagal. Konsekuensi dengan cara restitusi, kita termasuk dengan guru yang sukses untuk mendisiplinkan anak-anak. Di sini ada contohnya. Restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahannya. Kalau anak membuat kesalahan, kita dengan laku cara restitusi, anak itu bukan menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar dari tindakannya. Restitusi itu adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini juga yang sering kita buat, tapi kesepakatan kelas. Ada guru kita masuk ke dalam kelas, pasti buat kesepakatan kelas. Di kelas gak boleh gini, gak boleh gini. Kita ganti kata-katanya, Bu, menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan mengapa harus ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu di mana kita memberikan anak-anak itu kebebasan untuk apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi mereka lah yang mengeluarkan pendapatnya. Misalnya mereka membuat di kelas, Bu, waktu guru menerangkan tidak boleh ada yang main HP. Nah, itu kita tulis. Apalagi, jadi ada 36 siswa kita di kelas, 36 itu harus mengeluarkan pendapatnya tentang apa keyakinan kelas. Jadi apabila suatu saat nanti anak itu melanggar dari apa yang dia tulis, kita tinggal mengembalikan kepada dirinya. Nah, jadi bukan berarti kita yang memaksa di kelas tidak boleh main HP, tidak boleh bising, tidak boleh gini, tidak boleh ada kata tidak boleh. Jadi anak-anak itu sendirilah yang mengeluarkan pendapatnya bahwa di kelas itu, di sekolah itu harus apa? Oh, harus ini, Bu, harus ini, Bu, harus ini. Jadi kalau dia suatu saat melanggar, kan kita tinggal bilang, semalam itu kan, Nak, keyakinan kelas kamu bilang tidak boleh main HP. Kenapa hari ini main HP pada saat jam pelajaran? Nah, jadi kan kembalilah pada dirinya sendiri. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas seperti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah, ini contoh keyakinan kelas yang ada saya ambil. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan dari saya. Akan dilanjutkan untuk
untuk materi selanjutnya oleh Ibu Siti Sundari. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dan dunia berkualitas. Oke, ini bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia. Jadi ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan pasti memiliki tujuan tertentu. Apapun itu, ada tujuan untuk kegiatan ini. Misal, Bapak makan, tujuannya apa? Kemudian Bapak mengajar, Bapak Ibu mengajar siswa, tujuannya apa? Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan, Jadi ada usaha kita. Bagaimana usaha terbaik kita untuk mewujudkan kebutuhan dasar yang kita butuhkan? Pasti setiap orang memiliki kebutuhan dasar. Setiap orang bisa satu kebutuhan dasar, bisa dua, bahkan lima kebutuhan dasar ini kita miliki. Sama dengan siswa juga memiliki kebutuhan dasar. Kalau dalam proses pembelajaran misalnya, ini saya buat ya. Jadi kalau kebutuhan dasar bertahan hidup, ini dia kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Itu tadi yang saya bilang. Orang Bapak Ibu makan untuk apa? Bisa untuk kesehatan dan lain-lain. Kemudian rumah dan makanan. Nah, sebagai contoh ini saya buat ke murid ya Bapak Ibu. Jadi seorang murid di jam pembelajaran pertama atau di jam pertama pembelajaran terisi keluar karena ingin kamar mandi, padahal sebenarnya dia pergi ke kantin. Mungkin pada saat dia di rumah dia tidak sempat untuk sarapan. Jadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup dengan cara makan. Nah, begitu contoh paling mudah sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kemudian cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Gini Bapak Ibu. Jadi kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang ini, misal ketika anak di kelas dia mencari perhatian dari kita. Bisa saja mungkin perhatian, kadang kita di kelas itu ada anak-anak yang memang ya kalau di kelas cari perhatiannya dengan mungkin ribut di kelas. Banyak kita temui anak-anak yang seperti itu. Kemudian tidak bisa diam di kelas, mengganggu temannya di kelas. Itu sebenarnya sedang mencari kebutuhan dasar manusianya, kebutuhan dasar dirinya apa. Misal kalau dia mencari perhatian, berarti dia pengen memenuhi kebutuhan dasar rasa kasih sayang dari orang lain. Mungkin tidak dapat dari rumahnya, dia mencari di sekolah, begitu. Yang ketiga, di penguasaan. Kalau kebutuhan penguasaan ini dia seperti pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya, gitu ya. Sebagai contoh, misal di sekolah terjadi perkelahian. Ini sering terjadi perkelahian antara Doni misalnya dengan Dio. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti semua keinginan Doni. Nah, di sini Doni sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Jadi dia menunjukkan bahwa saya dirinya hebat. Ini loh aku bisa berkuasa di sekolah dengan cara berkelahi. Begitu. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan. Ini kebebasan ini kalau bisa kita bilang memilih Bu. Jadi kebutuhan dasar
kebebasan dia bebas untuk memilih apapun yang dia inginkan gitu. Tapi dalam kondisi hal yang positif kalau di sekolah, tidak yang negatif. Jadi sebagai contoh di sini, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atas freelance-nya. Gitu. Dia pilih kesukaannya. Jadi karena di rumah dia dibawakan tonton yang sama, dia merasakan kebebasan gitu. Aku pengen lah coba makan yang lain. Dan aku pengen merasakan juga apa sih makan dari temanku, bagaimana sih rasanya. Jadi tidak hanya itu dulu. Dan yang kelima ini adalah kesenangan. Jadi kesenangan ini kebutuhan untuk rasa senang. Kita guru pun sebagai pendidik pun, kita pasti ingin merasa senang Bapak Ibu. Apalagi dengan siswa kita yang memang masa umurnya itu masih jauh di bawah kita, yang memang orang itu sedang mencari jati diri. Nah, jadi di sini kemudian sini contohnya ya, Doni mengambil makanan Dina dan Doni berkata bahwa ia melakukannya karena iseng. Dia karena iseng, tidak ada kesukaannya begini. Kemudian dia menikmati ekspresi oleh teman-temannya yang tahu karena diambil makanannya. Itu menurut dia. Kemudian ini berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Kemudian lanjut. Di sini pembelajaran atau materi yang kelima adalah materi 5 posisi kontrol guru. Jadi ini 5 posisi kontrol ini posisi sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya sama Ibu Elija tentang posisi kontrol kita guru. Kemudian yang pertama membuat merasa bersalah, yang kedua penghukum, kemudian yang ketiga itu sebagai teman, dan yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Gitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, di sini ada tabel. Bapak Ibu bisa lihat sendiri tabelnya, ya. Di situ ada tabel identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, kemudian di sini ada kontrol diri ya, identitas berhasil sukses kontrol diri. Nah, di setiap tabel ini itu ada tabel dari masing-masing 5 posisi kontrol tersebut. Sebagai hukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau guru di kelas yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, dia akan selalu menghardik siswanya atau muridnya, kemudian menunjuk-nunjuk muridnya, kemudian menyindir, kemudian menyakiti. Jadi menyakiti ini bisa dengan perkataan dan perbuatan. Begitu. Coba kita renungi bagaimana kita jelas Bapak Ibu. Itu ya, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini sebenarnya Pak Ibu ada pertentangan antara 5 posisi kontrol ini ya. Mungkin kalau untuk anak SMA di jenjang SMA, kalau kita buat sebagai teman siswa ini, murid kita ini tidak akan bisa Pak Ibu. Bisa, tapi di posisi-posisi bukan kita mengajar. Karena kebanyakan dari anak kita ini, kalau kita buat posisi kita sebagai teman buat mereka, wah, ini habis dipijak mereka Pak. Ini jadi pertentangan kami kemarin ketika kami masuk materi ini, gitu ya. Nah, kalau kita kebanyakan kita lakukan di kelas atau di sekolah ini, itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu yang kita buat. Tidak pernah kita membuat sebagai pemantau, paling 1-2 orang ada yang membuat. Kemudian
Dari 5 fungsi kontrol ini, ya kan Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, materi 5 posisi kontrol guru ini, kita diharapkan sebagai manajer Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu manajer itu seperti apa. Manajer itu dia mengarahkan, tidak ada penghukuman, tapi mungkin memberikan konsekuensi dari apa yang tidak bisa dikerjakannya. Makanya ini berkelanjutan Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu Ica bilangnya yang tadi posisi kontrol yang ada penghukum, konsekuensi. Jadi apapun yang dikerjakan siswa mulai dari keyakinan kelas, apapun sudah dibuat mereka, kalau mereka tidak bisa menjalankan, berarti mereka akan mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman. Nah, inilah yang diharapkan untuk depannya mungkin kita sebagai manajer, begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada video, ada nanti nih, ya nonton kita ya Pak. Nah, jadi nanti di sini kita nonton, ini lebih jelas Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol guru itu seperti apa? Oke, ini Bapak Ibu ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru. Oke, selamat menonton Bapak Ibu. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik yang dapat menjadi dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Sekarang udah terlambat. Sudah kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Tambah jadi dari 2 ke 5. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, kita bahas dulu yang tentang penghukum.
Kalau dari video tadi yang kita lihat, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kita tidak ada memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan alasannya mengapa dia terlambat. Karena anak terlambat ke sekolah itu pasti memiliki alasan. Apapun yang dikerjakan anak-anak pasti memiliki alasan. Begitu. Kalau dulu saya Bu, model saya mengajar seperti tadi Bu, telat, gak usah masuk. Kalau model saya dulu begitu. Nah setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak yang berubah Bapak Ibu. Banyak yang berubah. Mudah-mudahan perubahan lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu tidak akan merasa takut dengan gurunya. Kita tidak boleh takuti oleh siswa Bapak Ibu. Yang perlu kita dihargai dan segani oleh mereka. Kalau kita takut, nggak perlu jadi guru Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi kita lanjut untuk posisi berikutnya ya Bapak Ibu. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini dia buat merasa bersalah, bahasanya akan berbeda dengan hukum. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah nak. Disangka ibu bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Harus cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya dulu ya Bapak Ibu ya. Semua yang diinikan. Teman. Sama siapa? Pratama. Mana pun? Bu Ade lama-lama. Iya Bu, tadi guru saya lupa mengangkat saya Bu. Jadi berikut saya ingat gak senja Bu. Sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih cepat lagi ya. Biar gak Salah Bu. Dulu Kak Pina kayak gitu dulu. Iya, jadi teman dia. Jadi pacar kita. berbicara dengan nada akrab, cenderung bersedar gurau untuk menjaga Senang wasita kayak gitu. Murid akan merasa senang. Terus di bawah dia. Untuk mencipta anak itu,
berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak pernah buat tidak. Sesuai dengan komposisi kontrol. Hati-hati jangan sebut. Ya dikali dikit aja. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika lambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pengantul mengandalkan penggunaan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormat tersebut? Ya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk jangan lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan selalu Kak alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang ingin perlu lakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Nggak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kalian. Sekarang kau bisa kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Yaitu yang bertanggung jawab tujuan dan posisi ini adalah agar mengintervensi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke Bapak Ibu, jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, coba merefleksi ke diri Bapak Ibu dulu. Posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas dan di sekolah? Ayo. Jadi dari video ini saya minta refleksi ya Bapak Ibu, ceritakan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas. Apakah itu sebagai manajer,
apakah itu sebagai penghukum, apakah itu membuat rasa bersalah. Maka tadi dari awal saya bilang, 5 posisi kontrol guru ini kalau kita buat sebagai teman, mungkin Bapak Ibu, waduh, nggak akan bisa kita lakukan di jenjang SMA. Berbeda ketika kita mengajar jenjang SD, mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di SMA kita buat seperti teman, mungkin kita akan dipijak atau disepelekan oleh siswa kita. Sama yang dikatakan di dalam video tadi, anak akan takut atau anak akan lebih menghargai guru yang menganggapnya sebagai teman. Nah ketika nanti ada guru lain yang memberikan atau misalnya dia membuat kesalahan kepada guru lain, dia tidak akan memperlakukan guru itu sama dengan guru yang menganggapnya sebagai teman. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu, 1 atau 2 orang, Bapak Ibu di sini, dari kelima posisi kontrol ini, mana yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas, dan apa harapan Bapak Ibu setelah melihat video ini, apa yang harapan Bapak Ibu ke depannya? Begitu, apa yang akan Bapak Ibu buat? Ayo Bapak Ibu, 1 atau 2 orang Bapak Ibu. Ayo, Ibu Kiki mau? Oke, Ibu Kiki ya. Oke. Nanti Bu Ade dulu ya. Ini semua Bu Ade. Iya. Ini dua Bu Ade dulu. Nah, ayo Bu Ade. Ayo Bu. Dari dulu. Gimana? Terima kasih kepada Ibu Suti sebagai guru penggerak yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara. Untuk yang saya tonton tadi, rasanya di posisinya semua sudah saya lakukan. Rasa bersalah, berteman, mengatur dan mendidik. Tapi kalau menurut saya, kalau di SMA ini untuk yang pertama saya rasa diri saya. Kenapa? Anak-anak ini kadang-kadang bisa kita buat teman, tapi dengan tanda kutip ada teman, ada kekerasan sedikit sama mereka. Biar tidak dianggap mereka itu sedikit hati-hati. Kalau kita rasa teman-teman terus, kita dipijak terus. Nah, berteman sambil ada sedikit rasa penghukum, tapi tidak terasa nampak kali kejam kita dan begitu, Bapak Ibu. Tapi beda dengan struktur sejarah di SMA. Semua yang saya buat itu ada. Mereka rapas. Dibuat penghukum, terlalu tidak seperti itu. Berbuat untuk yang rasa bersama, semua. Beda itu sama. Kenapa? Posisi SMA dengan SMK itu berbeda. Cukup 100% berbeda. Ya kan? Tapi itu tinggal masalah. Biar anak-anak. Kalau di SMK itu harus kasih sifat hukum yang lebih objektif. SMK ya Bu? SMK. Kalau SMA pertama. Iya. Memang kadang-kadang tadi juga ada anak-anak sekolah sama isinya kayak di 10-9 saya buat Bu. Pertama saya dekati seperti teman saya atau abang ngobrol, lama-lama mereka menjauh saya kembali tasnya dulu tadi kan gitu. Saya ajar, rangkul apa masalah kalau saya tanya semua. Akhirnya itu tadi berteman lama-lama kita tidak dipijak mereka. Kan itu lama-lama naik hukum. Nah di situ baru mereka oh iya. Berarti ibu ini bisa berteman, bisa ada sedikit penghukumnya. Nah itu menurut saya itu di SMA. SMA masih bagus. Saya rasa masih bagus. Beda dengan SMK yang dihadapi termasuk Pak Arif, Pak Ridwan yang merasa masuk di SMK mungkin semoga untuk guru penggerak di SMA ini maju dan sukses terus, tingkatkan prestasi terbaik di SMA. Saya dulu di sini mungkin mendukung Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau dari di sini buat perbandingan ya, karena Ibu Ade ini pengajar di tingkat SMA dan ada tingkat SMK juga.
Nah, jadi kalau ketika SMA Bu Ade menerapkan 5 posisi kelompok guru ini sebagai penghukum dan teman, gitu ya Bu Ade ya. Nah, memang ini makanya bilang tadi terjadi perdebatan pada saat kami belajar mengenai 5 posisi kelompok guru ini. Gitu. Kalau kami buat sebagai teman, kita akan bijak. Nah, memang posisi teman ini bisa kita buat Bapak Ibu, bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan di kelas dengan catatan lihat kondisinya seperti apa bagi Bapak Ibu. Dan dari kelima posisi ini yang diharapkan akhirnya adalah Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sebagai pendidik bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Nah, ini nanti berkelanjutan ke materi berikutnya. Kita beri kesempatan dulu kepada Ibu Titi yang ingin memberikan iya, jadi ya Bu, biar ada juga memberikan apa namanya koleksinya setelah dia melihat video. Ibu mau? Oh, Bu Asma aja ya, Bu Asma aja ya. Iya. Nah Bu, stop saya gini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Calon masih jadi calon. Doakan lu Amin. Di sini saya akan memberikan referensi. Mungkin sebagian dari itu sudah saya terangkan dari saya dokter. Dan itu mungkin hukuman itu biasa memang sistemnya seperti itu. Tapi kan kita sesuai yang kemajuan kita baca psikologi pendidikan. Kalau teman manajer tetap saya studi manajer. Tapi teman ketika dalam proses belajar mengajar, saat itu dalam proses belajar mengajar, siswa itu saya nggak jadi teman. Tapi di situ saya seperti ini. Kapan siswa itu saya jadi teman? Ketika dia ada proses belajar mengajar, misalnya kalau terlambat, misalnya tadi ceritanya lambat. Kalau terlambat, saya itu ada di kelas Bu, ya, di 15 IPS 4. Itu saya waktu itu masuk itu hari Kamis 14. Jadi 14 itu les 1-2, les pertama. Saya mulai, ketika saya masuk di situ, saya bilang kita udah berperjanjian dari kelas 11. Itu saya sebagai manajer. Saya masuk kita 7:15, 7:10 kita udah mentak. Kita berperjanjian dulu. Perjanjian. Kalau berdoa, saya izinkan dulu. Ketika sudah membaca ayat 15 menit, 20 menit, itu tidak ada lagi yang namanya. Terus, setuju? Kita komitmen dulu. Setuju? Oke. Memang kayak proses. Jadi 7:10, 7:15, kalau ada 7:15 kita udah berdoa. Banyak yang ketinggalan, nggak ada masalah. Mereka tahu sendiri, nggak tahu. Kita nggak ngaku, dia tahu, dia salah. Dia diri. Ya, tapi kalau masih berdoa, silakan duduk. Tapi kalau sudah oke Bu, kita mulai belajar, tidak ada lagi kata duduk. Mereka selalu kelamaan, mereka ada sendiri. Dan anak pindah itu alhamdulillah, kalau saya kamis itu sisa pun saya alhamdulillah udah dia on time. Ya saya rasanya senang. Ya, kecuali dalam hal tertentu seperti yang kita berani banjir. Saya selalu bilang, kenapa terlambat? Tapi kalau misalnya waktu tertentu kan nggak setiap kita kan punya akses. Setiap siswa itu kan kita tahu siapa yang terlambat atau yang enggak. Jadi itu mereka itu sudah alhamdulillah anak kita itu paling satu soal itu sudah bersih. Jadi saya tidak mau pakai proses. Dan saya tidak pernah makan. Mereka tahu sendiri dirinya sendiri. Dan kemudian kalau perempuan ada yang terlambat, tolong orang yang itu juga pasti ada. Kalau dia sekali-kali tanya apa sebenarnya, ya mungkin pakai motornya kempes, tidak ada minyak, itu saya suruh duduk. Walaupun dia terlambat 15 atau 20 menit, kita ada komitmen itu dari awalnya seperti itu kalau itu. Jadi kalau misalnya kapan dia berteman, saya dalam proses belajar mengajar memang tidak ada
situ ada apa namanya, itulah nampak guru dan murid. Selalu saya bilang, guru itu bisa jadi orang tua, guru itu bisa jadi teman, guru itu kapan dia berfungsi sebagai guru. Maka seperti itu. Nah, saya rasa itu yang saya lakukan dan itu sudah saya terapkan itu di kelas BOPI ya, alhamdulillah. Tapi nggak semua di kelas. Ada kelas yang tertentu memang 12 IPS itu pun udah bagus. Cuma ada satu orang yang mungkin sampai sekarang itu nggak bisa. Nah, jadi memang nggak bisa dikerasin kalau ibu di kelas 12 IPS seperti itu. Tapi kalau kelas yang masuknya les pertama, karena kan nggak semua yang masuk les pertama kan seperti itu ya. Saya rasa itu kalau ibu, jadi memang manajer dan teman yang paling bagus. Terima kasih. Oke. Makasih Ibu Nur Kasma, beri plus dulu pada Ibu Nur Kasma. Nah, jadi di sini Ibu Nur Kasma ini memberikan refleksi dan membagikan pengalamannya ketika di kelas, begitu ya Bapak Ibu. Yang telah dijalankan Ibu Nur Kasma ini adalah sebagai manajer dan teman, begitu Bapak Ibu. Jadi saya kita semua di sini sudah pernah menjalankan 5 posisi kontrol tersebut. Sudah semuanya, cuma mungkin kita tidak pernah tahu namanya itu apa. Apakah sebagai manajer, apakah sebagai teman. Kita yang menjalankan seperti biasa ya, kita buat aja begitu. Misal sebagai teman kita bahasa mungkin. Nah, baru di sini kita mengetahui, oh ternyata kalau aku buat begini, kalau saya buat begini, berarti itu posisinya sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu. Nah, inilah makanya kami melakukan penindasan pada Bapak Ibu agar dapat mengetahui sebenarnya yang sudah kita lakukan di kelas begitu. Nah kemudian tadi Ibu Kasma juga bilang mengatakan ada berarti Ibu sudah menjalani kesepakatan kelas ya Bu, kesepakatan dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Saya yakin semua guru sini juga sudah senang. Iya. Nah lanjut ya Bapak Ibu, materi berikutnya ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada segitiga restitusi ini namanya. Kemudian yang paling dasar itu adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya di sisi sebelah kirinya itu validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir di situ adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak lihat videonya, mungkin tidak akan paham bagaimana menjalankan restitusi segitiga tersebut. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi tadi yang paling dasar, ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan di sekolah, sebagai menstabilkan identitasnya, kita itu perlu bertanya kepada anak, mengapa dia melakukannya? Ya kan Bapak Ibu? Kemudian kita bisa setelah kita bertanya apa alasannya melanggar peraturan tersebut, kemudian kita bisa memberikan pertanyaan begini, berbuat salah itu manusiawi. Kemudian tidak semua manusia itu sempurna, bahkan ibu pun atau bapak pun pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak diberikan kata-kata seperti ini, dia akan melebur dengan sendirinya Bapak Ibu. Berbeda dengan ketika kita menjadi sebagai menjadi hukum dengan nada tinggi-tinggi, anak akan lebih melawan Bapak Ibu. Tapi kalau kita bahasanya begini, dia akan melebur dengan sendirinya, lama-kelamaan dia akan mengakui perbuatannya bahwasannya yang adalah kesalahan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini validasi kebutuhan gitu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak melakukan tindakan tersebut, kita perlu tahu bagaimana cara paling efektif untuk memenuhinya. Jadi guru berkata di sini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan. Di sini diajak melihat kesalahannya, lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang
Jadi di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini tadi Bu, seperti yang saya bilang, keyakinan kelas yang telah kita buat. Kalau misalnya anak melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, kita bisa bertanya sama dia, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran kita masuk? Kalau dia jawab, dia ingatkan kembali. Nah, iya. Kalau kamu mengetahui, berarti kamu sudah paham dengan konsekuensi yang akan didapat. Itu ya Bapak Ibu. Ini intervensi 30 detik ini anak-anak diajak untuk menyadari perbuatannya selama 30 detik. Di sini Ibu bisa baca sendiri gitu ya, banyak kata-kata yang bisa kita pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita berikan pada siswa kita atau murid kita. Nah di sini ada video, ini lebih jelas Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat, jadi lebih jelas perlakuan bagaimana melakukan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat yang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, ini video Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak dengan menjalankan restitusi segitiga. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah bila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia pada teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena soal saat tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Bagus, padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentakkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu.
Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dari diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjawab seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan merasa proaktif. Iya. Bagaimana rasanya? Ada Bapak Ibu, ini ada video saya bagaimana kemarin saya mengerjakan demonstrasi kontekstual saya mengenai restitusi keadilan restitusi pendidikan ini menggunakan bahasa yang gampang saja Bapak Ibu, tidak yang terlalu susah. Iya, karena gini sesuai dengan Hasumut. Iya, Hasumut ya Pak. Iya Bapak Ibu. Kalau menggunakan bahasa yang gampang yang pastinya anak menyadari bahwasanya dia yang dia lakukan itu adalah kesalahan, gitu ya Bapak Ibu ya. Beda saya lebih. Itu hasilnya apa kemarin ya? Ada video aja. Lupa bukan ya? Hah? Apa? Yang kita buat video restitusi segitiga. Next yang Bukan demonstrasi kontekstual. demonstrasi ya? Nggak ke sini kan ya? Demonstrasi kontekstual. Cara budaya sekolah beda, latar belakangnya kebetulan apa beda. Setiap sekolah ada pernah ngajar di SMA dari dulu SMA ke SMA beda. Jadi dia pertama ada anak di lomba. Alhamdulillah saya guru ini itu sangat semangat. Saya tahu kenapa dipanggil keluar. Iya, kayak ibu paling adil hari ini ibu sudah menjelaskan hal ini. Kemudian apakah yang harus dilakukan itu sudah disampaikan? Iya, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Itu juga pernah kesalahan seperti itu. Nah, Azir kan semuanya. Pasti Azir punya alasan kan kenapa Azir bisa berkelompokan. Dan uang soalnya itu saya harus uang saya Kalau kamu sakit, nah kalau ibu Azir, adakah solusi yang Azir satisfaksi sama sesuatu yang saya harus menunggu saya dan polisi bahasa uang untuk saya apakah kamu masih meminta sesuatu Nah, ini percaya ada menjalankan dan melakukan kesalahan proses nomor 2 dan itu harapkan ada yang perubahan dari dia menjadi ibu berharap sekali sama Adria. Jadi Bapak Ibu, restitusi segitiga yang kita lakukan ini sebenarnya untuk mengembalikan anak kembali ke kelompoknya, begitu. Kita tidak perlu marah-marah dengan anak, kita tidak perlu mempermalukan anak di depan kelas untuk menyelesaikan atau untuk menanyakan bagaimana sebenarnya anak
ini kenapa selalu melakukan kesalahan begitu. Jadi guna restitusi dia ini untuk mengembalikan anak ke kelompok mereka. Begitu. Nah, bahasa yang gampang tadi seperti yang saya bilang, gak perlu seperti yang di video tadi. Kita cuma bertanya apakah kesalahan dia ini, kemudian apa alasannya, kemudian bagaimana kita mengingatkan anak ini biar supaya tidak terlambat lagi, kemudian mencarikan solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin membagikan pengalamannya? Ada Bapak Ibu? Sudah selesai kita? Inilah pelajaran akhir begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pembahasan yang kami lakukan ini agar Bapak Ibu juga dapat melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah. Dapat melaksanakan agar anak-anak ini juga merasa dirinya diterima di sekolah Bapak Ibu. Dihargai, diterima. Jadi yang selama ini kita marah-marah dia tidak merasa dihargai loh. Aku ngapain ke sekolah kalau aku terus dimarahi gitu loh. Bisa mau di rumah pun dia kagak dimarahi. Bisa mau dimarahi. Jadi udah gak usah sekolah aja. Jadi bagaimana kita guru ini memfasilitasi anak didik kita, murid kita untuk bersemangat ke sekolah. Dia diajak untuk berpikir-pikir. Iya. Diajak pendidikan, penjelasan dan masuk akal pikiran. Sama Bu, kayak kita kalau di teknik belajar tentang pikiran Ki Hajar Dewantara, ya kan? Kita guru ini hanya sebagai penuntun Bu. Kalau kita ini dia ibaratnya sebagai petani, yang di kelas itu memiliki kalau di kelas itu 36 siswa ya Bapak Ibu ya. Berarti 36 bibit Bapak Ibu. 36 karakter, 36 bibit. Ada bibit unggul, ada bibit tidak unggul, ada bibit yang sedang-sedang aja. Nah, kita guru ini hanya menanamnya, menyiramnya, memupuknya, hanya sebagai itu. Kita tetap harus mengajarkan anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Gak boleh kita ini. Begitu saja. Makanya tadi saya bilang, jadi restitusi segitiga ini kita lakukan untuk memberikan anak kembali ke kelompoknya agar dihargai, merasa dihargai, merasa senang untuk hadir ke sekolah tanpa adanya pengumuman. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak? Kalau nggak kita akhiri. Ibu Elija sampai depan Bu, biar kita tutup. Oke. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih telah membantu kami berdua dalam menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi masukan atau referensi Bapak Ibu untuk menjalankannya ketika belajar di kelas. Besar harapan kami Bapak Ibu bisa melaksanakan atau bisa mengimplementasikan materi yang sudah kami sampaikan agar untuk perbaikan diri kita, perbaikan cara mengajar kita, kemudian untuk kebaikan sekolah kita juga Bapak Ibu. Besar harapan kami kepada Bapak Ibu dapat mengimplementasikan apa yang sudah kami sampaikan. Begitu. Nah Ibu Elija ada yang bersampaikan Bu? Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi kami pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan melapaskan alhamdulillah. Langsung saja. Tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu udah kehabisan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Melidia Utami SPD, guru kimia di SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Ibu Siti Sundari SPD dan Ibu Eriza Fatmi SPD telah menyampaikan materi budaya positif kepada kami di guru-guru SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Saya pribadi sebagai guru terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Eriza. Saya berkeinginan untuk merubah cara mengajar saya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Eriza. Saya berharap apa-apa yang mereka sampaikan dan telah mereka contohkan bisa saya ikuti sehingga anak-anak menjadi lebih baik ke depannya. Secara materi, apa yang disampaikan sangat menarik, tampilan dari slide yang disampaikan juga menarik. Semangat Ibu Siti dan Ibu Eriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Rudatin, guru matematika di SMA Muhammadiyah 8. Setelah saya mendengarkan mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Sundari dan Ibu Eriza Fatmi, selama ini mungkin yang saya gunakan sistemnya untuk mengajar anak-anak mungkin selama ini salah, karena saya sebagai guru matematika selalu menyalahkan mereka kenapa tidak bisa mengerti, ya kan? Tapi setelah mendengarkan materi yang mereka sampaikan, mudah-mudahan selama ini yang saya ajarkan mungkin sistemnya akan saya rubah supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Eriza Fatmi dan Siti Sundari yang sudah menyampaikan materi tersebut, budaya positif, ya kan? Mudah-mudahan kedepannya yang saya ajarkan bisa mengubah mereka menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya juga mudah-mudahan sebagai guru matematika bisa lebih baik lagi mengarahkan mereka untuk tidak marah-marah lagi. Saya rasa demikian. Terima kasih Bu Siti. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Materi yang kalian sampaikan terbaik.